Ngabulkan taubat ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau Maha Pengampun dosa dosa-dosaku tak terhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala az-zulumati wan-nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah, alhamdulillah. Selawat beriring salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kok dirantangnya panjang ancak dikumpah naknya singkit. Judul kajian kita adalah menghayati makna bulan Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di satu malam ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi dari sekelilingnya dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita telah berada pada tanggal 23 Rajab. Jadi makna Rajab itu kalau kita lihat dan kalau kita simpulkan dalam kehidupan perjalanan Rasulullah. Ra berarti Rasul, Jim berarti Jibril, Ba berarti Burak. Pertemuan tiga makhluk Allah, yaitu Rasul, Jibril dan Burak. Dan dari pertemuan tiga makhluk Allah ini pada bulan Rajab, sebelum dipertemukan dan sesudah dipertemukan, mengandung makna yang lebih besar dalam perjalanan peristiwa Isra Mi'raj pada bulan Rajab. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan, beliau terlebih dahulu menghadapi pada tahun itu sebelum beliau di-Isra dan di-Mi'rajkan, yaitu namanya Amin Huzni, yaitu bagi beliau tahun duka cita, yang mana pada saat itu paman beliau yang beliau cintai Abu Talib meninggal. Kemudian Siti Khadijah istri beliau. Kenapa Siti Khadijah beliau merasa kehilangan dengan meninggalnya Siti Khadijah tersebut? Karena harta dan kekayaan Siti Khadijah itu adalah dia korbankan jembatan untuk Islam. Terakhir meninggal Siti Khadijah, ya Rasulullah, andaikan aku meninggal nanti, tidak ada lagi harta yang diberikan untuk Islam. Andaikan tulang belulangku bisa dijadikan jembatan untuk Islam, galilah tulang belulangku, jual untuk Islam. Begitu betul cintanya Siti Khadijah kepada Rasulullah. Nah, inilah untuk menghibur hal ini. Ada duka yang mendalam pada perjalanan bulan Rajab itu. Duka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkokoh iman beliau. Terlebih dahulu beliau tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa diperjalankan oleh Zat yang Maha Suci. Sucikan diri dan hati beliau terlebih dahulu. Artinya kita
apabila ingin berjalan di jalan Allah, sucikan hati kita terlebih dahulu. Buang segala sifat hasad, iri dan dengki, sombong dan takabur. Buang sifat terlalu cemas, terlalu takut, terlalu sedih, rusuh menghadap ujian dan cobaan oleh Allah. Termasuk ujian dari menuhankan segala makhluk dari selain Allah, menuhankan corona, koronis dan segala macamnya. Kita takut kepada corona, tetapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada corona, tambah dekat kita kepada Allah. Bukan berarti takut kepada bermacam ujian dari makhluk Allah. Yang menciptakan makhluk itu, yang menjadi penyakit itulah Allah. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, sebelum beliau diberangkatkan dalam Isra dan Mi'rajkan, disucikan diri dan hati jiwa beliau. Dibuang segala sifat kotor. Begitu juga kita dalam keadaan solat. Sebelum beliau menjemput solat 5 waktu sehari semalam, yang pertamanya 50 kali sehari semalam, diringankan oleh Allah karena cinta pada beliau. Minta proposal 5 waktu sehari semalam, untuk agar tidak merasa solat itu merasa kewajiban, tetapi menjadikan kebutuhan. Tanamkan di dalam jiwa kita seperti yang dimasukkan ke dalam diri Rasulullah sebelum diisrakan, mi'rajkan. Apa yang dimasukkan pada bulan Rajab itu yang sangat penting sebelum kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umurku pada Ramadan. Supaya berkah kita sampai ke Ramadan, masukkan dalam hati kita terlebih dahulu seperti yang dibuang dari diri Rasulullah, yaitu di telaga Zam-Zam di sebelum diisra dimi'rajkan, dimasukkan iman. Jadi kama kapai bajalan bu bapak, iman ko dimasukkan di dalam hati, yaitu al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qaulun bilisani wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Kalau umpama ndak berdetak jantung orang lazan, berarti kita tidak ada keimanan di dalam diri. Kemudian Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kemudian yaitu ihsan itu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian tauhid, masukkan rasa cinta kita kepada Allah, menganggap Allah itu satu. Kemudian makrifat, tanamkan rasa dekat kita kepada Allah. Kemudian untuk perjalanan burak itu sendiri, beliau tidak mau salat sunat. Kenapa? Ditanya oleh Rasulullah, limaza la tusalli? Kenapa kamu tidak salat? Ana wajahku yang manusia, tetapi badanku binatang. Artinya apa? Jikalau kita tidak salat, tidak ibadah, kita sama dengan yaitu makhluk yang berkaki 4, berwajah manusia. Itulah risalah perjalanan dari burak itu sendiri. Jadi tanamkan iman, tanamkan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Isya, ihsan, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Kemudian tauhid, tanamkan sifat kita untuk selalu satu, menuhankan Allah yang satu tanpa menuhankan harta, tahta dan wanita. Kemudian makrifat, tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Setelah itu baru Rasulullah diisra dan dimi'rajkan. Artinya apa? Pada bulan Rajab ini tingkatkan, masukkan dalam jiwa kita iman, Islam, tauhid dan makrifat. Barulah kita menjadi orang yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Terima kasih. Mudah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.